Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak, kali ini di tanggal 27 Januari 2021, kita kembali akan mempelajari, kita kembali belajar bahasa Inggris. Dan kali ini materi kita mengenai telling about interesting news or information. Telling about interesting news or information, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah memberitakan atau menceritakan mengenai informasi atau berita yang menarik. Sekali lagi ya, telling about interesting news or information artinya dalam bahasa Indonesia adalah menceritakan berita atau informasi yang menarik. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita perhatikan. Yuk. Nah, perhatikan tabel berikut, anak-anak kami, coba perhatikan tabel berikut. Telling about interesting news or information. Nah, yang di sebelah, kalau di sebelah kiri kalian, nah di sebelah kiri itu adalah telling about interesting news or information. Sementara yang di sebelah kanan itu adalah respondingnya. Nah, coba lihat. Telling about interesting news or information. Contohnya, guess what? Guess what itu dalam bahasa Indonesia artinya coba tebak. Coba tebak. Baru, let me tell you this. Izinkan saya beritahukan kamu soal ini. Let me tell you this. Izinkan saya beritahukan kamu soal ini atau masalah ini. I'll tell you what. Aku ceritakan sama kamu ya. Aku ceritakan sama kamu ya. I'll tell you what. Aku ceritakan sama kamu ya. I've got good news. I've got good news. Saya punya berita yang menarik. Saya punya berita yang bagus. Okay. Next, have you heard the news? Sudahkah kau mendengar berita ini? Have you heard the news? Sudahkah kamu mendengar berita ini? Atau sudahkah kamu mendengar berita itu? Next, look at this. Lihat ini. You won't believe it. You won't believe it. Look at this. You won't believe it. Lihat ini. Kamu nggak akan percaya. Next, I've got hot news. Do you want to hear it? Aku punya berita yang hot. Aku punya berita yang panas. Aku punya berita yang menarik. Do you want to hear it? Kamu mau dengar nggak? Oke, saya ulangi ya. Jadi contoh-contoh telling about interesting news or information. Yang pertama adalah guess what? Coba tebak. Biasanya ini dilanjutkan dengan kalimat yang lain. Misalnya, guess what? I've got good news gitu. Guess what? The president is coming to our city. Coba tebak, presiden sedang datang ke kota kita. Ya. Let me tell you this. Biar ku ceritakan kamu soal ini. I'll tell you what. Aku ceritakan sama kamu ya. I've got good news. Saya punya berita yang menarik. Saya punya berita yang bagus. Have you heard the news? Sudahkah kamu mendengar berita itu? Sudahkah kamu mendengar berita ini? Look at this. Lihat ini. You won't believe it. Kamu nggak akan percaya. I've got hot news. Aku punya berita yang hot. Aku punya berita yang menarik. Aku punya berita yang panas. Do you want to hear it? Apakah kamu ingin mendengarnya? Nah, itu adalah contoh-contoh telling about interesting news or information. Masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain. Nah, kalau ada telling about interesting news or information, kalau ada menceritakan informasi, nah pasti ada responding. Nah, apa respondingnya? Misalnya si A berkata, guess what? Nah, guess what? The president is coming to our city. Coba tebak, presiden sedang datang loh ke kota kita. Nah, si B misalnya menjawab, that is smart. Oh, itu cerdik sekali. Oh, itu pintar. Oh, itu cerdas sekali. That is smart. Itu cerdas sekali. You are terrific. Kamu luar biasa. You are terrific. Biasanya kata lainnya you are marvelous. Ya, bisa juga digunakan you are marvelous. Atau kamu juga bisa ucapkan you are terrific. Is that true? Nah, ini respon yang saking menariknya dia sampai tidak percaya. Is that true? Benarkah itu? Oke, lanjut. I can't believe it. Aku nggak percaya itu. I can't believe it. Aku tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that.
Senang aku mendengarnya. I'm glad to hear that. Senang saya mendengarnya. Senang aku mendengarnya. I'm happy with the news. Saya turut bahagia dengan berita itu. Saya ikut gembira dengan berita itu. I can feel that you are happy. Bisa kurasakan kalau kamu itu bahagia. I can feel that you're happy. Bisa kurasakan kalau kamu bahagia. Nah, kemudian bisa juga menggunakan kata really, masa sih, gitu ya. Really itu artinya masa sih, benarkah, sungguhkah, bisa juga ya. Wow, ya. Ini biasanya ekspresi apa ya kalau beritanya udah sangat mengagumkan sekali. Juga bisa berkata amazing, luar biasa, wonderful, luar biasa, great, luar biasa, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh respondingnya. Jadi kalau tadi mengenai menceritakan informasi yang menarik, menceritakan berita atau informasi yang menarik, nah yang sebelah kanan itu adalah respondingnya, ya. Oke, next kita lanjutkan. Kita lihat contohnya ya. Oke, dialog one. Oke, listen carefully. Nah, ini percakapan antara Rizal dengan Ramli. Listen carefully. Did you hear that Abdu was called to the principal's office again? Ramli. Nah, okay. Ramli, no way. Rizal berkata, Rizal lagi, it's true. He skipped school yesterday. Ramli, why doesn't he learn from his past mistakes? His parents must be so sad. Yes, he has been told off before, but he doesn't seem to have changed. Unfortunately, we can do nothing, right? Rizal, right. Oke. Nah di dialog pertama ini uh, kita bahas satu persatu ya. Oke. Pertama, apa yang diucapkan si Rizal? Did you hear that Abdu was called to the principal's office again? Apakah kamu sudah dengar kalau Abdu dipanggil ke kantor kepala sekolah lagi? Oke. Nah, terus si Ramli berkata, no way, nggak mungkin. Lalu Rizal memperkuat argumen, beritanya dengan mengatakan, it's true, benar loh, he skipped school yesterday, dia bolos sekolah kemarin. He skipped school yesterday, dia bolos sekolah kemarin. Nah, kata si Ramli, why doesn't he learn from his past mistakes? Kenapa sih dia tidak belajar dari kesalahannya sebelumnya? Orang tuanya, his parents must be so sad. Orang tuanya pasti sangat sedih. Rizal, kata si Rizal, yes, yeah. He has been told off before. Ia sudah dikasih tahu, ia sudah dibilangin sebelumnya. But he doesn't seem to have changed. Tapi ia nggak mau juga berubah. Ramli berkata, unfortunately, sayangnya, we can do nothing, right? Kita nggak bisa berbuat apapun, ya kan? Kata Rizal, right, ya benar. Oke, itu dialog pertama. Now let's see dialog 2. Nah, ini percakapan antara Ella sama si Boy. Oke. Ella, listen to me. Boy, I tried to find your name on the Facebook, but I couldn't find it. Boy, sorry Ella, I don't have a Facebook account. What? I don't believe it. Almost everyone has it, you know? Boy, I don't think it gives me much benefits. Ella, let me tell you this. I have a Facebook account. It enables me to make friends with people from abroad, so I can improve my English. Boy, is that so? Ella, yup. Oke. Nah, kita review ya, sambil kita artikan pelan-pelan. Ella berkata, Boy, saya mencoba untuk menemukan namamu di Facebook, tapi nggak ketemu. Lalu jawab si Boy, sorry Ella, maaf ya Ella, I don't have a Facebook account. Saya nggak punya akun Facebook. Lalu si Ella dengan nada terkejut berkata, what? Apa? I don't believe it. Aku nggak percaya. Almost everyone has it. You know? Hampir tiap orang punya.
Tahu nggak kamu? Lalu jawab si boy, I don't think it gives me much benefits. Aku rasa itu nggak memberi manfaat. Ya, benefits itu manfaat ya, atau kegunaan. I don't think it gives me much benefits. Aku rasa itu tidak memberi banyak manfaat. Nah, si Ella membantah argumennya si boy dengan berkata seperti ini. Let me tell you this. Biar ku kasih tahu kamu ya. I have a Facebook account. Aku punya akun Facebook. It enables me to make friends with people from abroad. Itu memungkinkan saya untuk berteman dengan orang-orang dari luar negeri, from abroad, dari luar negeri. So, I can improve my English. Sehingga, atau jadi, aku dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisku. Nah, si boy bertanya, is that so? Benarkah itu? Ella menjawab, ya, benar sekali. Ya. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan penjelasan berikut. Nah, pada dialog 1, kalimat yang berbunyi, it's true, he skipped school yesterday, merupakan to give information. Jadi, kalau kita lihat di dialog 1 ini, it's true, he skipped school yesterday, itu merupakan to give information. Ya, di mana si Rijal memberi informasi bahwasanya si Abdu dipanggil ke kantor kepala sekolah. Ya, karena sebelumnya si Ramli tidak percaya. Ya, maka dijelaskan oleh si Rijal, it's true he skipped school yesterday. Oke. Nah, sedangkan pada dialog kedua, perhatikan kata yang berbunyi, let me tell you this, I have a Facebook account. It enables me to make friends with people from abroad, so I can improve my English. Kalimat ini merupakan to tell about interesting news. Ya, kalimat ini, let me tell you this dan seterusnya ini merupakan kalimat untuk menceritakan, untuk menyampaikan berita yang menarik. Oke, nah sampai sini semoga kalian paham. Kita lanjut contoh yang berikutnya. Contoh dialog ketiga. Ini percakapan antara Sylvie dengan Nabil. Oke, Sylvie berkata, listen to me carefully. Sylvie, you won't believe what I've just heard. Nabil, what is it? I heard Maman finally got his motorcycle back. Nabil, is it confirmed? He had lost it for almost 7 months. Sylvie, right. Nabil, if that's true, I'm happy for him then. Sylvie, me too. Oke, nah apa maksud dialog mereka berdua ini? Oke, si Sylvie berkata, you won't believe what I've just heard. Kamu gak akan percaya apa yang baru saja aku dengar. Nabil bertanya, what is it? Apaan sih? Apa itu? Sylvie, I heard Maman finally got his motorcycle back. Aku dengar Maman akhirnya mendapatkan kembali sepeda motornya yang hilang. Nabil berkata, is it confirmed? Sudah dipastikan belum? He had lost it for almost 7 months. Ia kan sudah kehilangan sepeda motornya selama hampir 7 bulan. Sylvie berkata, right, benar. Nabil berkata, if that's true, kalau memang benar, I'm happy for him then. Aku turut bahagia untuknya. Sylvie, me too, aku juga. Nah, perhatikan kata yang bergaris tebal pada dialog contoh 3 di atas, itu merupakan telling about information. Ya. Nah, jadi anak-anak, nah, itulah tadi penjelasan mengenai telling interesting news or information. Telling about interesting news or information. Nah, yang ada ini adalah contohnya telling about interesting news and information dan respondingnya. Dan ini adalah contoh-contohnya. Contoh 1, contoh 2, dan contoh ketiga. Nah, semoga kalian bisa memahami materi kita pada hari ini. Dan untuk tugas pada hari ini, yaitu saya minta kalian untuk menerjemahkan dialog 1
dialog 2, dan dialog 3. Langsung buat di buku latihannya. Langsung aja buat bahasa Indonesianya, tidak perlu dibuat bahasa Inggrisnya. Nah, setelah selesai kamu kirim secara WhatsApp, atau secara email juga boleh, ya. Jangan ke grup ya. Nanti kalau di grup nanti terjemahan kamu dilihat oleh orang lain, jadinya mereka bisa mencontohnya ya. Jadi langsung ke chat pribadi saya. Oke anak-anak, demikian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kamu pahami dan berguna untuk kamu. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Thank you.